Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah kita yaitu fikih. Hari ini kita akan membahas tentang kitab Toharoh atau yang berkenaan tentang Toharoh atau sesuci atau kebersihan. Oke, dalam pembahasan kita hari ini yang pertama adalah berkenaan tentang Toharoh lughatan atau menurut bahasa. Wa taharatu fil lughah huwa an-nadhafah. Taqulu taharatus thawb ay nadhafatahu. Wa fi syar'i ibaratun an raf'il hadsi aw izalatin najsi aw ma fi ma'nahuma aw ala suratihima kal ghuslati tsaniyati wa thalithati wal aghsal al masnunah wa tajdid al wudu' wa tayammum wa ghairu dhalika mimma la yarfa'u hadatsan wa la yazilu najisan walakinnahu fi ma'nahu. Taharah menurut bahasa yakni an-nadzafah atau bersih. Disebutkan dia telah membersihkan bajunya atau dia telah membersihkan baju yang maknanya dia membersihkannya. Ini Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husni Al-Husaini Ad-Damsyaqi Kifayatul Akhyar bab taharah halaman 19. Kalau taharah fi syar'i atau menurut syara yaitu menghilangkan hadas atau najis atau perbuatan yang dianggap dan berbentuk seperti menghilangkan hadas atau najis sebagaimana basuhan yang kedua dan ketiga, mandi sunnah, memperbarui wudhu, tayamum, dan lain-lainnya yang kesemuanya tidak berfungsi menghilangkan hadas dan najis. Itu yang dimaknakan sebagai toharoh, masih sama di Kifayatul Akhyar halaman 19. Dalil toharoh dari Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Ini yang ditandai kuning ini. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Fattahharu fatayammamu. Nah, ini menunjukkan dalil taharah yang ada dalam Al-Qur'an yaitu taharah kemudian tayamum. Taharah yang di atas ini faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ini menunjukkan tentang wudu surat Al-Maidah ayat 6. Terus kemudian ada juga yang surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhuran. Fa idza tadahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Hatta yatahhuran ini, sebelum mereka suci. Berarti sebelum mereka suci, selesai, kemudian mandi besar. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Lah ini. At-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang suci. Nah, itulah kenapa dalam fikih umumnya bab toharoh di hampir semuanya, kecuali yang milik orang Salafi dan Wahabi ya, beberapa pembahasan tentang fikih, sepertinya kitab toharoh tidak langsung masuk di dalamnya. Yang pertama adalah kitab tauhid, baru kemudian kitab toharoh. Kalau fikih apa itu yang dimiliki oleh kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang apa itu konvensionalis, yang non tradisionalis sebagaimana Salafi Wahabi. Saya tidak menyalahkan Salafi Wahabi, tidak. Ya monggo yang mau mengikuti. Kalau saya ya mungkin agak kurang cocok gitu saja dengan beberapa pemikiran politik serta pemikiran keagamaannya. Oke, kalau dalam kitab Al-Wahabi yang pertama kitab Tauhid itu sebenarnya kalau di kita, kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang moderat, yang di pertengahan, itu sudah masuk kajiannya dalam ilmu tauhid. Jadi bukan lagi masuk di kitab fikih. Selainnya nanti hampir sama, sampai kepada kitab jihad, sampai kepada kitab diyat, sampai kepada kitab-kitab
yang lain atau bab-bab yang lain dalam bidang fikih hampir sama. Oke, itu dalil tentang toharoh yang ada di dalam Al-Quran. Apakah hanya itu? Ya lebih banyak lagi dalam Al-Quran. Itu hanya sebagai contoh bagi jenengan atau bagi kita semuanya bahwa tentang toharoh itu pembahasannya sudah disampaikan di dalam Al-Quran maupun yang ini yang mau kita bahas juga dalam hadis. Hadis diriwayatkan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Miftahus salat at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Kunci salat adalah bersuci. Nah ini miftahus salat at-tahur. Kalau orang itu mau masuk rumah yang terkunci kan umumnya harus membawa kunci untuk membuka. Makanya ketika mau sholat kalau tidak bisa dibuka, ya berarti otomatis kita nggak sholat gitu saja. Makanya ketika kita mau sholat, miftahus sholat at-tahuru, yaitu bersuci, wa tahrimuha at-takbir. Dan yang membukanya adalah takbir. Jadi pintunya itu takbir, kuncinya adalah bersuci, wa tahliluha atas apa itu at-taslim. At-taslim itu salam, dan yang menyebabkan orang tidak lagi berhukum misalnya apa itu yang membebaskan dia dari larangan-larangan ketika sholat adalah taslim atau salam akhir itu, ya. Salam setelah tahiyat akhir itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi mengatakan bahwa di sini statusnya adalah hasan. Hadis yang hasan itu berarti kualitasnya di bawah hadis sahih. Kalau hadis sahih itu kan harus hadis yang harus memenuhi 5 syarat. Salah satunya adalah perawinya harus sikoh, sanadnya harus bersambung, perawinya harus dobit. Sikoh itu maksudnya perawinya dia harus terpercaya atau jujur, ibadahnya bagus. Nah, sedangkan perawinya harus dobit itu perawinya harus apa itu hafalannya kuat. Jadi dia tidak rusak karena saat itu periwayatan hadis itu melalui hafalan bil lisan awil kitabah, tapi sebagian besar adalah melalui lisan atau dalam pikiran dari para perawi hadis. Terus kemudian terlepas dari ilat itu cacat, tidak ada cacat baik di perawi maupun di matan hadis, tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Yang terakhir adalah terlepas dari syad atau janggal. Janggal itu berarti periwayatannya tidak menyelisihi dari para perawi yang kuat atau isi hadisnya tidak menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang kuat. Itu. Terus kemudian kalau hasan itu berarti ada salah satu perawinya yang hafalannya kurang bagus atau hafalannya kurang kuat. Hafalannya bagus tapi kurang bagus itu loh. Berarti kadang menghafalnya misalkan yang ini bisa menghafal secara teks dengan semuanya, kalau yang dalam hasan itu kadang dia menghafalnya hanya dalam temanya. Jadi secara teks kata-katanya itu kadang tidak sama walaupun temanya itu hampir sama. Itu hadis hasan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Ini hadis riwayat rawahus syaikhan atau rawahul Bukhari wa Muslim, dua syekh besar dalam hadis. Ini yang diyakini bahwa dasar dasar kita dalam beragama atau dalil kita beragama yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Bukhari Muslim. Nah itu mungkin ada yang sampai gloyan seperti itu. Kenapa? Karena mau diakui atau tidak, orang yang pertama mendirmakan hidupnya untuk memeriksa hadis sampai menemukan mana hadis yang sahih, yang benar-benar sahih, walaupun nanti ada perdebatan apakah benar semua yang ada dalam kitabnya Bukhari itu sahih, tapi insya Allah yang ada di kitabnya Bukhari itu ketika sudah mendirmakan hidupnya untuk mencari hadis-hadis sahih, insya Allah semuanya sahih. Itu ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak akan diterima salat seseorang yang berhadas sehingga dia berwudu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Jadi seseorang tidak akan diterima salatnya ketika dia berhadas, ngeyel berhadas terus kemudian dia tetap sholat, ya nggak akan diterima sampai dia berwudu dan mengulang sholatnya lagi gitu. Jadi otomatis kalau sampean sholat tapi sedang berhadas, ya tidak akan diterima sama sekali, malah dianggap haram. Wong sampean dalam keadaan tidak suci terus kemudian ngeyel mau beribadah, ya sholatnya tetap dianggap zong gitu atau nol tanpa pahala, kecuali sampean berwudu dulu. Oke. Terus hikmah dari toharoh apa saja?
Islam adalah agama kebersihan. Nah, ini kalau ini sudah bisa jadi catatan bagi kita. Perhatian Islam atas kesucian merupakan bukti otentik tentang konsistensi Islam atas kesucian dan kebersihan dan merupakan sistem hidup yang paling unggul dalam urusan keindahan dan kebersihan. Nah, ini di sistem apa itu pendidikan ala Islam ya, ajaran Islam, syariat Islam, toharoh itu sangat dijunjung tinggi. Toharoh sangat dijunjung tinggi, tapi ya silahkan kita kembalikan ke diri kita masing-masing, apakah kita sudah sudah mengikuti pola yang ini. Nah, pola yang ini. Oke. Kemudian yang kedua, seorang yang disyariatkan berwudu sehari 5 kali pasti berbeda keadaan dengan yang tidak berwudu sehari 5 kali. Oke, ini kita kembalikan berwudunya yang benar apa tidak. Terus kemudian C, kita bayangkan di masa lalu di mana mandi di beberapa belahan dunia dianggap sesuatu yang asing dan jarang-jarang dilakukan. Konon Raja Inggris di abad pertengahan sekalipun jarang-jarang yang kenal mandi. Nah, mereka paling ya mandi berapa minggu sekali, mereka kemudian berendam air panas seperti itu. Kalau di kita kan tiap hari di Indonesia ya maksudnya ya, tiap hari kita paling tidak minimal mandi 2 kali, pagi dan sore. Kalau di Islam sebenarnya ini sudah disyariatkan asal tidak berlebihan gitu ya. Di Eropa zaman kegelapan, orang-orang terbiasa tidur bersama dengan ternak mereka, sapi, anjing, dan babi. Sementara ratusan tahun sebelumnya umat Islam sudah membedakan mana najis dan mana yang bukan najis. Ini di abad ke-8 itu dimulai dari sekitar abad ke-4 sampai abad ke-15, sampai munculnya Renaissance di Eropa atau munculnya abad pencerahan atau Aufklärung. Itu sampai abad ke-15. Itu mereka masih ya belum menjunjung tinggi kebersihan rumah lah. Kalau di orang Islam harus dibedakan, maksudnya harus hati-hati dengan yang namanya najis ya, dengan yang namanya najis gitu. Makanya terus kemudian banyak sekali hadis-hadis yang berkenaan tentang bagaimana cara kita memperlakukan najis. Bagaimana cara kita untuk lepas dari hadas, baik yang hadas kecil maupun yang hadas besar. Bagaimana cara kita lepas dari najis atau bersih dari najis, baik yang kecil, pertengahan, maupun yang najis besar. Oke, yang kedua, Islam memperhatikan pencegahan penyakit. Nah, ini hikmah yang bisa kita ambil, termasuk juga bentuk perhatian serius atas masalah kesehatan, baik yang bersifat umum atau khusus. Ini pencegahan penyakit. Jadi ketika seorang bersih, berarti otomatis, ya kayak sekarang. Nah, makanya sekarang kan ketika masa pandemi ini yang dilakukan adalah himbauan untuk selalu cuci tangan pakai sabun minimal 22 detik, minimal itu. Padahal dalam Islam itu toharoh sudah ada. Jadi kalau misalkan kita mau berpegang misalkan sehari wudhu 5 kali itu sebenarnya ya mengurangi lah paling tidak mengurangi resiko kita tertular pandemi yang sekarang. Ya semoga tidak tertular sama sekali. Kemudian pembentukan fisik dengan bentuk yang terbaik dan penampilan yang terindah. Lah ini kudu zinatakum inda kulli masjidin itu. Maksudnya ketika kita masuk masjid, nah salah satunya adalah kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang paling bagus, memakai wangi-wangian ya, wangi-wangian. Wangi-wangian yang tidak mencolok bagi laki-laki. Kalau perempuan ketika keluar menggunakan wangi-wangian mencolok malah justru diharamkan. Oke. Perhatian ini juga merupakan isyarat kepada masyarakat untuk mencegah tersebarnya penyakit, kemalasan, dan keengganan. Sebab wudhu dan mandi itu secara fisik terbukti bisa menyegarkan tubuh, mengembalikan vitalitas, dan membersihkan diri dari segala kuman penyakit yang setiap saat bisa menyerang tubuh. Nah, ini kan salah satu hikmahnya juga, paling tidak badan itu jadi bersih, kemudian sistem kekebalan tubuh akan mengikuti. Ya, kalau dalam dunia kedokteran sebenarnya ada yang namanya sugesti. Obat yang paling mujarab katanya adalah sugesti. Kalau dalam Islam adalah keyakinan kepada Allah. Salah satu keyakinannya itu tumbuh dengan apa? Dengan kita membangun optimisme diri. Kalau kita membersihkan badan, otomatis kita memiliki optimisme tinggi atau percaya diri yang tinggi lah. Dari situ terus kemudian muncul sistem imunitas yang baik. Secara ilmu kedokteran modern terbukti bahwa upaya yang paling efektif untuk mencegah terjadinya wabah penyakit adalah dengan menjaga kebersihan. Dan seperti yang sudah sering disebutkan bahwa mencegah itu jauh lebih baik dari mengobati. Nah, ini diambil dari bukunya Pak Ahmad Sarwat, ini lulusan Mesir, Fikih Toharoh Du Center Press 2010 halaman 28. Ini sebenarnya ada kitabnya diedarkan secara gratis kalau yang Fikih Toharoh PDF itu. Tapi kalau yang kitab-kitab yang lain, sholat, zakat, haji, dan sebagainya, sepertinya harus membeli versi PDF-nya. Dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hikmah adanya toharoh yang ketiga adalah dipuji Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji orang-orang yang selalu menjaga kesucian di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi orang yang menjaga kesucian di Al-Quran dan
Al-Karim itu, di Al-Quranul Karim, itu Allah sangat mengujinya. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah ini cinta dari Allah kepada orang-orang yang membersihkan diri. Ya tentu membersihkan diri ini zahir dan batin, bukan hanya batin saja. Zahirnya itu Allah juga menyukai ketika seseorang membersihkan diri. Juga ada yang katanya hadis, walaupun setelah diperiksa mungkin hadisnya itu tidak berkualitas hasan atau sahih, yaitu an-nadzafatum minal iman. Ini ketika diperiksa di keilmuan hadis ternyata apa itu hanya merupakan kata-kata mutiara yang hanya beberapa ulama saja yang menyatakannya sebagai hadis ya. Wallahu a'lam apakah benar hadis atau tidak, tapi intinya isinya adalah baik. Jadi kita tidak usah mempercayai sebagai hadis, tapi ternyata oleh para ulama ini dikatakan merupakan kata-kata yang indah, kata-kata yang memiliki makna yang bagus gitu. Paling tidak memberikan semangat kepada orang Islam untuk menjaga kebersihan. Surat At-Taubah 108 yang artinya di dalamnya ada orang-orang yang suka membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Hampir sama, Allah menyukai, Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Kemudian sosok pribadi muslim sejati adalah orang yang bisa menjadi teladan dan idola dalam arti yang positif di tengah manusia dalam hal kesucian dan kebersihan, baik kesucian zahir maupun batin, sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada jamaah dari sahabatnya. Kalian akan mendatangi saudaramu, maka perbaguslah kedatanganmu dan perbaguslah penampilanmu, sehingga sosokmu bisa seperti tai lalat di tengah manusia, menjadi pemanis. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hal yang kotor dan keji. Ini riwayat Ahmad. Nabi sendiri mengatakan seperti itu, ketika kamu mau bertemu saudaramu ya yang bersih, yang rapi, yang wangi. Jadi nanti ketika ketemu itu bunga hatinya atau hatinya itu senang semuanya. Kemudian yang keempat, hikmah yang keempat, kesucian itu sebagian dari iman. Ini kalau yang sebagian yang di sini lebih at-tahuru, ini hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa urusan kesucian itu sangat terkait dengan nilai dan derajat keimanan seseorang. Nah, kesucian itu menunjukkan orang itu imannya kuat atau tidak. Bila urusan kesucian ini bagus, maka imannya pun bagus. Dan sebaliknya, bila masalah kesucian ini tidak diperhatikan, maka bisa dipastikanlah bahwa kualitas imannya dapat dipertaruhkan. Ya maksudnya ya tidak bagus-bagus amat lah. Oke, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. At-tahuru syatrul iman. Kesucian itu adalah bagian dari iman. Nah, kalau ini adalah hadis riwayat Muslim. Kalau an-nadzafatu minal iman, an-nadzafatu minal iman itu kila waqala mungkin ya hampir sama dengan hadis ini, terus kemudian dalam redaksi yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Fikih Toharoh juga karyanya Pak Ahmad Sarwat. Yang kelima, kesucian adalah syarat ibadah. Selain menjadi bagian utuh dari keimanan seseorang, masalah kesucian ini pun terkait erat dengan syah tidaknya ibadah seseorang. Tanpa adanya kesucian, maka seberapa bagus dan banyaknya ibadah seseorang akan menjadi ritual tanpa makna, sebab tidak disadari dengan kesucian, baik hakiki maupun maknawi. Sebagaimana yang tadi kita baca bersama dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah pernah bersabda, miftahu sholat at-tahur, kunci sholat itu adalah kesucian, wa tahrimuha at-takbir, dan yang mengharamkannya adalah takbir, wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkannya adalah salam. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib, keponakannya sepupunya Nabi langsung. Oke. Sekarang kita bahas tentang sarana toharoh. Setelah kita bahas tadi hikmah-hikmah toharoh atau hal-hal penting yang dapat kita petik tentang toharoh, kenapa itu disyariatkan dalam Islam, tadi sudah dijelaskan semuanya. Silahkan nanti makin ketika mau diperdalam juga silahkan. Sarana toharoh, sarana atau alat untuk toharoh terdiri dari air dan tanah. Ini air dan tanah. Air dapat dipergunakan untuk berwudu atau mandi, sedangkan tanah dapat digunakan untuk bertayamum. Tanah atau debu namanya seperti itu. Sebagai ganti air ketika tidak ada atau tidak bisa berwudu maupun mandi, baik karena tidak ada air atau karena adanya udzur syar'i atau karena adanya halangan sehingga dia tidak boleh mandi atau berwudu atau berinteraksi dengan yang namanya air. Kedua sarana ini digunakan untuk bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang pertama, sarana toharoh yang pertama adalah air, yaitu alma. Tidak semua air dapat digunakan untuk bersuci. Ada 4 macam air. Yang pertama, air mutlak, yaitu air suci yang mensucikan, yaitu
Tohirun mutahhirun. Suci mensucikan, yakni ia suci pada dirinya dan menyucikan bagi yang lain. Berarti air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Di sini ada, kalau di kitab-kitab itu katanya 7 ya. Di sini ada yang pertama air hujan. Air hujan itu suci dan mensucikan. Jadi silahkan kalau mau misalkan sedang berwudu, sedang air hujan mau berwudu ya silahkan dengan air hujan. Air laut itu juga suci mensucikan, air sungai suci mensucikan, air sumur suci mensucikan, air salju itu juga suci mensucikan ketika dia dicairkan. Kemudian air embun jika sampean kumpulkan ya, jika sampean kumpulkan sampean gunakan untuk wudu juga bisa. Berdasarkan dalil-dalil berikut surat Al-Furqan ayat 48, dan kami turunkan dari langit air yang amat suci, ya ini air hujan, dan diturunkannya bagimu dari langit supaya kamu bersuci dengan dia, surat Al-Anfal ayat 11, ini juga air hujan. Rasulullah bersabda, air itu suci kecuali bila dia sudah berubah aromanya, rasanya, atau warnanya karena kotoran yang masuk padanya. Apabila ada kotoran atau najis masuk dalamnya, kemudian mengubah warnanya, aromanya, atau rasanya, atau salah satu darinya, lah itu sudah masuk dalam kategori air yang tidak bisa digunakan untuk mensucikan, air yang sudah tidak suci lagi. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini banyak yang mengatakan dhaif namun mempunyai sumber yang sahih. Wallahu a'lam bisa digunakan apa tidak, tapi ini masuk akal. Yang kedua air musta'mal, yaitu air suci tetapi tidak dapat menyucikan, artinya zatnya suci tapi tidak sah dipakai untuk menyuci sesuatu. Terbagi ke dalam 3 bagian. Air yang telah berubah salah satu sifatnya dengan sebab bercampur dengan sesuatu benda yang suci selain daripada perubahan yang tersebut di atas, seperti air kopi, teh, dan lain sebagainya, itu musta'mal. Kopi, teh najis apa tidak? Tidak, tapi ketika dia sudah bercampur menyebabkan berubah sifatnya, kan warnanya berubah, terus kemudian baunya berubah, kan itu rasanya berubah. Nah, itu menyebabkan airnya menjadi air mustakmal. Airnya tetap suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, air yang sudah terpakai untuk mengangkat hadis atau menghilangkan hukum najis, sedang air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya. Nah, kalau ini oleh beberapa ulama fikih, misalkan kurang dari 2 kula. 2 kula itu 60 cm kubik. Ya, 60 cm, 60 cm, 60 cm. Itu minimal. Berarti panjang, lebar, tinggi itu masing-masing 60 cm. Bisa dikira-kira lah 60 cm kubik. Nah, kalau misalkan tidak berubah sifat dan warnanya, rasanya digunakan untuk bersuci, tetap menjadi mustakmal kalau minimal daripada itu atau kurang dari itu. Kalau lebih dari itu, tetap bisa digunakan untuk bersuci. Makanya seringan kita temui di beberapa masjid itu yang di beberapa wilayah yang airnya mungkin kurang, kemudian dibuatkan kulah, kemudian sama-sama wudhu di situ. Gitu. Jadi kobokan lah bahasanya, kita ngobok ke situ. Bukan kobokan, kita ngobok ke situ untuk berwudhu. Kemudian tekukan pohon kayu, air nira, air kelapa, dan sebagainya. Ini dikatakan sebagai air mustakmal. Ya, ditekukan pohon nira, sebagainya. Kenapa nggak masuk embun? Itu bukan embun. Kalau embun itu kan tetesan yang sangat murni ya. Embun itu kan umumnya berubah dari apa itu? Dari udara yang dingin kemudian berubah menjadi embun. Kalau tekukan pohon kayu, air nira, air kelapa, dan sebagainya itu kan sebenarnya air hujan tapi sudah lama di situ. Jadi ya mungkin dikhawatirkan tercampur dengan zat lain yang tidak baik untuk manusianya. Makanya kemudian hari ini masuk dalam kategori air mustakmal, suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga air mutanajis, yaitu air yang tercampur dengan barang atau benda yang najis. Terbagi menjadi 2 keadaan, yaitu bila najis itu mengubah salah satu di antara rasa, warna, atau baunya. Dalam keadaan ini para ulama sepakat bahwa air itu tidak dapat dipakai untuk bersuci, itu ya. Air mutanajis, air yang tercampur dengan barang benda yang najis. Yang kedua, bila air tetap dalam keadaan mutlak tapi tidak berubah di antara ketiga sifat tersebut, maka air itu hukumnya suci dan menyucikan. Baik sedikit atau banyak, ini Said Sabiq, fikih sunnah ya. Itu dikatakan bila air tetap dalam keadaan mutlak tetapi tidak berubah di antara ketiga sifat tersebut, maka air itu hukumnya suci dan menyucikan. Ya tadi lebih dari 2 kula. Kemudian 4, air yang makruh dipakai atau yang sebenarnya boleh dipakai tapi dianjurkan untuk dihindari pemakaiannya, yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain bejana emas dan perak. Ya, bejana-bejana seperti misalnya besi, baja,
yang menjadi penghantar panas. Kalau di ember dan sebagainya tidak. Air ini makruh dipakai untuk badan dan tidak untuk pakaian, tidak pula digunakan untuk mencuci. Kenapa? Karena ditakutkan nanti ada bakteri-bakteri di situ. Terkecuali air yang dijemur di tanah seperti air sawah, air kolam, dan tempat-tempat yang bukan bejana, yang mungkin berkarat. Bejana berkarat kan ya, dari karatnya itu bisa menyebabkan penyakit. Kalau dalam beberapa penelitian katanya menyebabkan kusta atau baros kalau bahasa kitabnya. Sulaiman Rashid, Fikih Islam, buku fikih lengkap, itu yang menjadi itu rujukannya. Dalilnya hadis riwayat Baihaqi dari Aisyah, sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari, maka berkata Rasulullah SAW kepadanya, janganlah engkau berbuat demikian, ya Aisyah, sesungguhnya air yang dijemur itu dapat menimbulkan penyakit sapak yaitu tadi baros tadi, atau penyakit kusta, ya. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian sarana toharoh yang lain yaitu tanah. Tanah yang suci, debu, atau pasir, atau batu, atau tanah berair. Rasulullah SAW bersabda, dijadikan bumi itu sebagai masjid dan suci bagiku. Nah, itu tanah itu bisa digunakan untuk bersuci, tapi dengan syarat tidak ditemukan air atau tidak bisa berinteraksi dengan air. Tanah dijadikan sebagai alat toharoh jika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air karena sakit atau karena sebab lain. Allah berfirman, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah, fatayammamu, kalian bertayammamu sa'idan thayyiban, kalian dengan tanah yang suci. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tanah yang baik bersih adalah alat bersuci seorang muslim. Kendati ia tidak mendapatkan air selama 10 tahun, jika ia mendapatkan air maka hendaklah ia menyentuhkan ke kulitnya. Jadi ketika menemukan air, ya tetap harus menggunakan air. Rasulullah mengizinkan Amr bin As bertayamum dari jinabat pada malam yang sangat dingin karena ia mengkhawatirkan keselamatan dirinya jika ia mandi dengan air yang dingin. Meskipun ada air, tapi kalau dingin sekali bisa menyebabkan dia demam, ya. Itu kan berarti artinya membahayakan, malah justru memberikan madorot atau memberikan kejelekan. Akhirnya dibolehkan Amr bin As untuk mandi besar dengan maksudnya dibolehkan bertayamum untuk mengganti mandi besarnya, ya, itu ya. Terus kemudian pembagian toharoh. Yang pertama toharoh dari najis, yang kedua toharoh dari hadas, yang ketiga toharoh dari sisa-sisa kelebihan kotoran yang ada di badan. Yang pertama toharoh dari najis. Najis dari kata an-najasah bermakna kotoran. Al-Qudharah. Asy-Syafi'iyah mendefinisikan najasah dengan makna mustaqdirah yamna'us sholat haitsu la markhas. Kotoran yang menghalangi sholat. Itu toh, najis itu kotoran yang menghalangi sholat. Al-Qalyubi alal minhaj. Jenis-jenis najis oleh mazhab Syafi'i dibedakan berdasarkan tingkat kesulitan dalam mensucikan atau menghilangkannya. Yang pertama, najis mukhaffafah atau ringan. Yang kedua, najis berat atau mughalladah. Yang ketiga, najis pertengahan atau mutawassithah. Yang pertama, najis ringan. Disebut ringan karena cara mensucikannya sangat ringan, yaitu tidak perlu najis itu sampai hilang. Salah satu-satunya najis ini adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu, belum tercampur apapun, hanya minum ASI. Itu najis mukhaffafah, dan bayinya bayi laki-laki. Air kencing bayi perempuan harus dicuci, sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan air saja. Ini hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan Al-Hakim dari As-Sam'i. Beliau mendapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sudah sepakat para ulama fikih. Cara mensucikannya cukup dengan mengusapkan atau memercikkan air pada benda yang terkena najis. Hanya dipercikkan saja, nggak usah dialirkan. Kalau bayinya perempuan harus dialirkan atau bapaknya harus sambil dikucek-kucek dan sebagainya. Terus kemudian najis besar atau mughalladah. Disebut najis yang besar karena tidak bisa suci begitu saja dengan mencuci dan menghilangkannya secara fisik, tetapi harus dilakukan praktek yang disyariatkan oleh agama. Syariatnya adalah mencuci dengan air sebanyak 7 kali dan salah satu darinya dengan tanah. Dasar dari semua ini adalah hadis Rasulullah SAW. Sucinya wadah air kalian yang diminum anjing adalah dengan mencucinya 7 kali. Salah satunya bukan dengan air ini, salah satunya dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. Dalam mazhab Syafi'i, najis berat hanya 2 saja, yaitu anjing dan babi. Itu berarti dijilat anjing atau dijilat babi, bejananya buat minum anjing dan babi, maka otomatis dapat menularkan najisnya, maka harus dicuci sebanyak 7 kali. Atau kamu dijilat kulitnya, atau pakaianmu kena jilat kulitnya, maka harus dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Itu najis
mughalladhah. Sekarang najis mutawasithah. Karena posisinya tengah-tengahan antara najis mughalladhah dan najis mukhaffafah, maka namanya adalah najis mutawasithah, tengah. Wasatiyah tengah. Najis mutawasithah terbagi menjadi dua bagian, yaitu najis hukmiyah, yaitu najis yang diyakini adanya tetapi zat, bau, warna, dan rasanya tidak nyata. Misalnya air kencing yang telah mengering. Ya, cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut, yaitu intinya dibasuh dengan air, disiram ya. Karena tidak ada lagi zat, bau, warna, dan sebagainya. Kadang kencing seperti itu kalau sudah agak lama. Najis ainiyah yaitu najis yang nyata zat, warna, dan rasa dan baunya. Cara mencucikannya dengan menyiramkan air hingga hilang zat, warna, rasa, dan baunya. Pokoknya apa itu hingga kelihatan bersih sekali. Semua najis yang tidak termasuk ke dalam najis yang berat atau ringan berarti secara otomatis termasuk ke dalam najis pertengahan ini. Gitu ya. Berarti sisanya di najis pertengahan. Contohnya darah termasuk darah manusia, nanah dan sebagainya itu najis mutawasithah. Cara mensucikannya yang mengikuti tadi, harus dibuang sampai hilang zat, warna, dan sebagainya. Kalau darah misalkan tidak bisa hilang, yang penting zat apa itu rasa, bau, dan sebagainya itu sudah hilang. Kotoran atau air kencing manusia atau binatang atau sesuatu yang keluar dari perut melalui jalan manapun, termasuk yang keluar melalui mulut, muntahan, itu juga masuk kategori najis, makanya harus tetap dibersihkan. Bangkai binatang yaitu binatang yang mati tidak dikarenakan disembelih secara Islam, itu kan masuk dalam kategori maitatun atau bangkai. Binatang yang tidak halal dimakan meskipun disembelih kecuali bangkai ikan dan belalang. Huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Ini hadis tentang air laut atau air sungai. Yang hidup di sana itu rata-rata halal, yaitu bangkai ikan, wa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu, dan belalang. Benda cair yang memabukkan, ya apa saja, misalkan air tape yang banyak, terus kemudian khamr dan sebagainya, itu masuk dalam kategori najis. Yang memabukkan ya, bukan yang terus kemudian zatnya sedikit, misalkan di apa itu di alkohol, di parfum itu misalkan ada mengandung alkohol sedikit, insya Allah itu tidak masuk kategori najis ya, tidak masuk kategori najis, walaupun ada beberapa ulama yang menyatakan berhati-hati kalau bisa jangan menggunakan parfum yang di dalamnya mengandung alkohol walaupun sedikit, untuk menghindari apa itu subhat lah, paling tidak untuk menghindari subhat daripada perdebatan di sana. Apalagi untuk ibadah. Kemudian air susu atau air mani binatang yang tidak halal dimakan. Nah ini air susu atau air mani binatang yang tidak halal dimakan. Kalau binatangnya halal dimakan ya, kalau manusia berarti otomatis suci. Tapi maksudnya bukan termasuk dalam najis. Tapi kalau dari binatang yang dia tidak halal dimakan, berarti otomatis masuk kategori najis mutawasithah. Sekarang toharoh dari hadas. Hadas adalah sesuatu yang baru datang. Hadas berarti keadaan tidak suci, bukan benda yang timbul karena datangnya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum agama sebagai yang membatalkan keadaan suci. Kalau ini tidak terlihat, intinya membatalkan keadaan suci seseorang, itu ya. Dalam ilmu fikih hadas itu dibagi dua macam, yaitu hadas kecil. Hadas kecil itu timbul karena salah satu sebab, keluarnya suatu benda padat, cair atau gas dari salah satu jalan pelepasan kubul dan dubur. Meskipun sudah dibersihkan, berarti kan otomatis najisnya sudah nggak ada ya. Tapi kesucian seseorang tersebut akhirnya gugur karena mengeluarkan itu. Yang kedua, hilang akal kesadaran, umpamanya karena mabuk, pingsan, tidur, gila, dan sebagainya. Ada beberapa pendapat ketika tidur dalam keadaan berdiri tegak, maksudnya duduk tegak, itu tidak dapat menghilangkan. Tapi untuk kehati-hatian tetap kita ikut saja yang mengikuti bahwa itu menghilangkan yang namanya kesucian. Kalaupun tidak menghilangkan, untuk kehati-hatian ya bisa saja berwudu kembali. Kemudian yang ketiga, persentuhan kulit tanpa benda pemisah antara pria dan wanita bukan mahram. Bukan mahram ya, yang di luar mahram. Jadi suami istri itu sudah masuk mahram, ketika bersentuhan ya nggak usah berwudu lagi. Kemudian yang keempat, memegang dengan telapak tangan sebelah dalam jalan pelepasan kubul dan dubur. Berarti dengan telapak tangan dalam. Kubul dubur itu berarti kelamin dan anus itu. Kemudian hadas besar, yaitu hadas yang timbul karena salah satu dari satu keluarnya air mani, sperma. Kalau hadas besar harus mandi. Yang kedua, persetubuhan atau jima, koitus. Kemudian yang ketiga, haid atau menstruasi. Yang keempat, nifas, keluar darah sesudah persalinan. Yang kelima, wiladah atau persalinan. Yang keenam, karena mati. Karena mati itu aslinya berhadas besar. Itulah kenapa orang mati harus dimandikan oleh mahramnya atau oleh orang yang
sama kelaminnya. Ya, kalau cowok berarti otomatis yang memandikan cowok, kecuali mahramnya yang perempuan boleh memandikan. Bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan cara berwudu untuk hadas kecil. Kalau hadas kecil boleh langsung berwudu, tapi ketika bernajis, ya najisnya dibersihkan dulu. Keluarnya ya, bukan terus kemudian kena najis, kamu kemudian berhadas, tidak, itu kena najis. Hanya dibersihkan najisnya. Tapi kalau kamu mengeluarkan dari kubul dan dubur, terus kemudian hilang akalnya, seperti tadi yang kita bahas, itu berarti otomatis harus berwudu untuk berada dalam keadaan suci kembali. Kemudian kalau hadas besar, kamu harus mandi. Mandi besar ini, jangan hanya mandi biasa, mandi besar yang disyariatkan oleh agama Islam. Semuanya dibasuh, terus kemudian dengan niat yang benar, terus kemudian dari lipatan-lipatannya juga harus dibersihkan, terus kemudian disunahkan berwudu dulu sebelum bermandi besar. Nah, itu termasuk dalam tata cara mandinya. Kemudian yang ketiga, tayamum untuk hadas kecil dan besar dengan sebab tertentu, misalnya tidak ada air atau dalam keadaan darurat, misalkan dia tidak boleh menyentuh air, baik karena keadaannya dingin sekali atau karena penyakit tertentu. Oke. Kemudian toharoh dari sisa-sisa atau kelebihan kotoran yang ada di badan. Kelebihan yang suci itu ada dua macam, yaitu kotoran yang menempel di badan dan bagian-bagian tubuh yang merupakan kelebihan yang tidak diperlukan. Menurut Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, bahwa kotoran-kotoran yang ada di badan ini terdiri atas 8 macam, yaitu kotoran yang berkumpul di rambut kepala berupa daki dan kutu. Disunahkan membersihkannya dengan disisir dan diberi minyak agar tidak kusut. Nah ini. Terus kemudian kotoran yang berkumpul di lipatan-lipatan telinga dengan mengusap kotoran yang tampak dari luar, sedang di bagian dalam dibersihkan dengan hati-hati setelah selesai mandi. Yang ketiga, kotoran-kotoran yang ada di lubang hidung, membersihkannya dengan cara menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya. Ini di dalam wudhu juga ada. Kotoran-kotoran yang ada di sela-sela gigi dan di ujung lidah, membersihkannya dengan bersiwak atau menggosok gigi dan kumur-kumur. Kotoran dan kutu yang berkumpul di janggut yang tidak terawat, cara membersihkannya dianjurkan dengan mencuci dan menyisirnya, merapikannya ya. 6. Kotoran-kotoran yang terdapat di ruas jari, yakni pada lipatan-lipatan sebelah luar. Nah, ini biasanya dalam wudhu disunahkan untuk melakukan itu. Yang ketujuh, kotoran-kotoran yang terdapat pada ujung-ujung jari dan di bawah kuku. Nah, ini disarankan untuk dibersihkan selalu. Daki-daki yang menempel di badan karena keringat dan debu-debu jalanan. Dengan cara apa? Yaitu mandi. Oke, istinja sekarang. Secara bahasa kata istinja berasal dari bahasa Arab bermakna menghilangkan kotoran. Sedangkan secara istilah ilmu fikih, kata istinja ini punya beberapa makna, antara lain menghilangkan najis dengan air, menguranginya dengan semacam batu, penggunaan air atau batu, menghilangkan najis yang keluar dari kubul, kemaluan, dan dubur atau pantat. Hukum istinja pendapat dari As-Syafi'iyah, hukumnya wajib ketika ada sebabnya, dan sebabnya adalah adanya sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Dalilnya hadis Rasulullah SAW dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, bila kamu pergi ke tempat buang air, maka bawalah 3 batu untuk membersihkannya, dan cukuplah batu itu untuk membersihkan. Kalau tidak ada air, gitu ya. Makanya menggunakan batu yang jumlahnya 3 atau barang yang padat, bukan roti ya, batu ini, batu, bukan tanah. Tapi ini adalah batu. Kalau tanah yang sudah menyerupai batu ya silakan, berarti sudah masuk kategori batu, atau kayu yang keras. Itu digunakan untuk membersihkan sisa-sisa yang keluar dari kubul dan dubur. Hadis ini bentuknya amar atau perintah dan konsekuensinya adalah kewajiban, ya berarti otomatis wajib beristinja. Ini menunjukkan Islam sangat menjaga kebersihan. Praktek istinja dan adabnya. Prakteknya mulai dengan mengambil air dengan tangan kiri dan mencuci kemaluan, yaitu pada lubang tempat keluarnya air kencing atau seluruh kemaluan bila sehabis keluar mazi. Kemudian mencuci dubur dan disirami dengan air dengan menggosok-gosoknya dengan tangan kiri. Adabnya, adab beristinja. Yang pertama, disunahkan menggunakan tangan kiri. Ya, yang untuk bersihkan itu menggunakan tangan kiri. Menggunakan tabir atau penghalang, istitar. Jadi tidak boleh di tempat umum, tidak membaca Allah atau nama yang diagungkan seperti malaikat atau nabi, tidak menghadap kiblat atau membelakangi juga tidak boleh. Istibra, yakni menghabiskan sisa kotoran atau air kencing hingga yakin sudah benar-benar keluar semua. Yang tadi tidak menghadap kiblat, makanya ketika sampai nanti misalnya bangun rumah atau yang sudah punya toilet, misalkan yang menghadap ke kiblat ya, menghadap ke kiblat silahkan diubah, atau membelakangi kiblat silahkan diubah. Ini termasuk adab ketika buang air atau adab ketika beristinja, gitu ya. Terus kemudian istibra, yakni menghabiskan sisa-sisa kotoran air kencing hingga sudah yakin sudah benar-benar keluar semua. Kalau bahasanya, misalkan yang cowok ya, kalau bahasanya kitab suruh ngipat-ngipat ke ya.
lipat-lipat ke sampai sisa-sisanya itu habis. Kalau untuk mohon maaf untuk yang perempuan berarti ditunggu sampai benar-benar selesai buang air kecilnya maupun buang air besarnya. Jadi nanti tidak ada sisa yang menyebabkan praktek istinjaknya tidak sempurna. Disunahkan untuk masuk ke tempat buang air dengan menggunakan kaki kiri, sedangkan ketika keluar dengan menggunakan kaki kanan. Tentunya disunahkan dengan berdoa ketika masuk toilet dan setelah selesai dari toilet. Nah, yang kemudian adalah tidak sambil berbicara, tidak sambil ngobrol kanan kiri. Misalkan di toilet umum ngobrol kanan kiri dan sebagainya. Istijmar yakni beristinja bukan dengan air tapi menggunakan batu atau benda lain selain air. Itu dilarang menjawab suara adzan. Jadi tidak diperbolehkan menjawab suara adzan ketika sampean sedang di toilet atau sedang beristinja atau sedang buang air besar, buang air kecil. Dilarang menjawab salam. Juga tidak boleh menjawab salam. Kalau misalkan harus menjawab dengan apa ya? Bisa diketuk pintunya mader gitu. Kemudian bila bersin hendaknya memuji Allah dengan hati saja, tidak boleh menjawab dengan suara keras. Dengan hati saja apabila bersin. Dilarang sambil makan, minum, dan sebagainya. Tidak boleh ya. Terus kemudian dilarang mengucapkan kalimat-kalimat dzikir. Berarti itu tentang istinja. Oke. Sampai di sini ini sudah selesai pembahasan kita tentang toharoh. Kalau memang ada yang kurang silahkan nanti dibaca sendiri, dicari literatur-literatur yang membahas tentang toharoh. Yang intinya adalah bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kebersihan, termasuk di sini. Karena hubungannya dengan fikih, dengan syariat Islam, dengan apa yang harus dilakukan atau yang dikerjakan oleh orang Islam, maka toharoh itu menjadi hal yang mutlak dipahami. Salah satunya, kalau sampai nanti berarti silahkan dilanjut mempelajari tentang tata cara tayamum, tata cara berwudu, tata cara mandi besar, itu mutlak harus dilakukan. Terus kemudian adab-adab ketika masuk toilet, keluar toilet, adab-adab cara ketika beristinja dan sebagainya, itu sebagai pelengkap. Tapi kalau yang tadi berhubungan dengan cara bertayamum, cara berwudu, kemudian cara membersihkan najis, terus kemudian cara mandi besar, nah itu mutlak harus sampean pelajari ya. Silahkan kalau itu insya Allah sudah banyak literatur atau sudah banyak artikel yang membahas itu dan saya yakin jenengan semua sudah paham. Jadi ini yang berkenaan dengan toharoh silahkan tetap diperhatikan ke depannya karena ini hubungannya tentang sah tidaknya ibadah yang mengikutinya. Kalau wudhunya tidak benar berarti otomatis wudhu kan biasanya untuk sholat, untuk baca Quran dan sebagainya. Nah itu berarti otomatis nanti akan berefek kepada ibadahnya tersebut. Termasuk mandi besar. Kalau mandi besarnya nggak benar berarti otomatis dia tetap dalam keadaan berhadas besar. Lah berarti ibadahnya tetap tidak dianggap kan seperti itu. Makanya dimulai dari bagaimana cara bersuci yang benar. Dan ini menjadi petunjuk atau menjadi kesimpulan bahwa Islam sangat memperhatikan kebersihan. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kata yang salah saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan kemanfaatan bagi jenengan semuanya maupun bagi saya. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Malah saya ulang lagi. Silahkan nanti apabila ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan bisa diposting di WA Group. Nanti kita diskusikan bersama. Absensinya atau presensinya masih di ikhlas. Silahkan akan saya buka sampai akhir pekan, sampai hari Jumat. Silahkan. Tapi kalau bisa hari ini langsung sampean juga ngisi presensi yang ada di di ikhlas. Walaupun kadang terjadi kadang ada error dan sebagainya, tapi saya sarankan dicoba aja ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.